Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta webinar pada hari ini yang sangat antusias untuk mendengarkan paparan topik pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Sinta Wulandari, mahasiswa Universitas Dian Swantoro Semarang, dan saya sebagai pembicara utama untuk memaparkan topik pada hari ini nih teman-teman. Sebelumnya, kalian ini semua pada sehat-sehat nggak? Saya sendiri sehat ya. Kemudian, apa sih yang membuat kalian ini tertarik untuk mengikuti webinar pada hari ini nih? Tentunya mesti ini materinya sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Karena apa? Di sini kita mengetahui apa sih peran Internet of Things di era pandemi ini. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi pembahasan ya teman-teman. Sebenarnya Internet of Things ini adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan dan mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan jaringan perangkat komputer dan manusia. Jadi ini adalah sesuatu sistem yang secara otomatis nih teman-teman. Sebenarnya konsep IoT sendiri sangat sederhana nih. Cuma ada 3. Yang pertama, barang utama ini harus mengandung atau ada modul IoT-nya nih. Modul IoT apa sih? Modul IoT ini contohnya ini seperti sensor, terus seperti Arduino dan sebagainya yang digunakan untuk penerapan IoT-nya sendiri nih teman-teman. Terus yang konsep kedua adalah perangkat harus terkoneksi oleh internet. Ini tuh sangat-sangat utama nih teman-teman, karena apa? Namanya juga Internet of Things, pasti sesuatu yang digerakkan dengan bantuan internet nih teman-teman, ya kan? Kemudian konsep yang ketiga adalah adanya cloud data center sebagai tempat pengaplikasian data ini gitu loh. Jadi ini adalah sebuah database, tempat database diolah gitu loh teman-teman. Ini adalah pusat di mana semuanya terolah. Jadi informasi-informasi yang telah diolah di dalam sensor ini akan masuk ke dalam cloud ini teman-teman. Jadi ini penting banget ya. Kemudian pengaplikasian Internet of Things IoT sendiri itu udah banyak diterapkan ya teman-teman. Tanpa kita sadari juga, bidang-bidang di dunia ini semuanya hampir rata-rata mengaplikasikan Internet of Things ini. Contohnya nih, kita sebagai consumer yang di rumah aja deh. Ini kita juga menerapkan IoT sendiri nih. Kemudian smart infrastruktur seperti yang ada di kota-kota, terus yang ada di industri-industri juga kan. Ya kayak ini tadi di industri juga itu juga menerapkan seperti sistem produksi dan sebagainya. Kemudian kesehatan, security atau pengamanan ketika bank dan sebagainya itu juga menerapkan IoT juga teman-teman. Kemudian retail dan lain-lain. Sebenarnya Internet of Things ini juga sangat bermanfaat untuk kita. Ya, kita anggap aja Internet of Things ini adalah sebuah sistem yang teknologi yang luar biasa yang diterapkan telah diadopsi sebagai revolusi industri keempat ya teman-teman. Revolusi keempat nih maksudnya. Jadi kan semuanya kan serba canggih gitu ya. Jadi kita perlu banget nih Internet of Things. Implementasi IoT-nya sendiri sebenarnya emang telah kita rasakan, terutama seperti smartphone yang kita gunakan. Itu sebagai pengendali juga nih, pengendali IoT-nya sendiri. Kemudian alat-alat rumah tangga. Bisa aja kita sebutkan contoh seperti smart home. Ini juga pengaplikasian rumah dengan penerapan IoT nih teman-teman. Sebenarnya tuh IoT ini sangat berguna juga di era seperti ini, era pandemi nih teman-teman. Era pandemi itu adalah era di mana kita harus menjaga jarak antara satu ke yang lain. Jadi
Internet of Things ini sangat berguna banget untuk kita melakukan kegiatan di luar atau di dalam rumah tanpa harus menyebarkan virus COVID di era pandemi ini, biar Indonesia semakin cepat sembuhnya gitu ya. Nah, ini yang aku jelasin juga ya. Jadi di dalam kesehatan di era pandemi ini sangat memerlukan penerapan Internet of Things ini. Jadi di mana kita perlu banget yang namanya jaga jarak. Jadi kayak kita mau memesan sesuatu atau kita mau mendaftarkan sesuatu, nggak perlu banget harus keluar rumah. Dengan bantuan Internet of Things ini sangat memerlukan uh, jaringan aja untuk bisa terkoneksi ke yang lain. Jadi kita nggak perlu banget keluar rumah. Jadi ini juga menjadi salah satu strategi untuk kita menjaga kesehatan, keamanan diri kita sendiri di era pandemi seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya juga kita sebagai masyarakat atau kita sebagai uh, mahasiswa, ini kalau teman-teman di sini mesti kan juga sebagai mahasiswa nih di sini. Lah, peran mahasiswa ini juga sangat penting di mana mahasiswa ini memberikan inovasi, kreativitas untuk mengembangkan Internet of Things di masyarakat agar lebih bisa diaplikasikan gitu ya teman-teman. Jadi tuh kita itu perlu banget inovasi-inovasi baru untuk mempermudah kita menggunakan ini, Internet of Things ini. Jadi semakin baik kita menggunakan Internet of Things, maka semakin cepat pula Indonesia kiranya pulih di era pandemi seperti ini. Pulih tanpa harus menyebarkan COVID yang berlebihan ke orang lain. Maksudnya tuh nggak usah perlu yang namanya kita tuh menyebarkan virus dengan kita itu bertemu atau berkontak langsung dengan yang lain. Jadi Internet of Things ini sangat membantu kita ya teman-teman. Kemudian perlu kita sadari juga bahwa kita sebagai uh, masyarakat perlu mewaspadai adanya COVID. Kemudian kita perlu juga nggak ada rasa takut untuk bisa berinovasi. Karena apa? Karena inovasi ini akan membantu kita untuk selalu menempatkan Indonesia di tengah-tengah kecanggihan teknologi revolusi industri keempat ini. Apalagi di era pandemi seperti ini. Oke teman-teman, untuk paparan hari ini sangat cukup. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Dan maaf juga jika paparan pada hari ini ada kekurangan atau kurang ada yang menurut kalian itu kurang dimengerti. Jadi kalian nggak apa-apa, tanya aja. Nanti aku jawab kok. Um, jika kalian itu kesulitan apa sih Internet of Things sebenarnya, kalian bisa nih chat sekarang, tanya ke aku jawab. Terus untuk paparan pada hari ini juga cukup sekian ya teman-teman. Aku pamit undur diri. Terima kasih.